Oke pemirsa Channel TV, kita kembali. Ya, tadi saya sampaikan bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karena pada saat mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka kemudian mengetahui bahwa mereka kemudian menjadi telanjang. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, kemudian timbul ketakutan. Waktu Allah berjalan di dalam taman ini, Taman Eden, untuk kemudian ingin ketemu dengan Adam dan Hawa, kemudian Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab Allah dan dia berkata, Tuhan, waktu aku mendengar derap langkahmu, aku menjadi takut. Kemudian Allah menjawab, siapa yang mengatakan kamu? Kenapa kamu menjadi takut? Apakah engkau telah mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan kemudian engkau mau makannya? Ya. Dan kemudian Adam mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya kepadaku. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada wanita itu, dan wanita itu berkata bahwa ular ini ya yang menggoda aku dan memberikannya kepadaku untuk kumakan. Jadi pemirsa, kita lihat di sini bahwa waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami ketakutan. Ya. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu bahwa mereka melanggar firman Tuhan yang sudah dilarang untuk jangan dimakan. Pada saat itu kita lihat bahwa mereka sebenarnya tidak mengalami kematian, tetapi hubungan mereka, ya roh mereka itu tidak lagi mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan kemudian mengusir mereka untuk keluar dari Taman Eden. Laki-laki dikatakan bahwa dia harus mencari rezekinya dengan susah payah. Kemudian wanita sakit pada saat dia mengandung, pada saat dia melahirkan akan dibuat sangat banyak, dan ular yang dulu bisa berjalan kemudian dikutuk dan berjalan dengan perut. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita keluar dari kasih Tuhan, kita menjadi orang yang jadi takut. Kenapa? Karena tidak ada lagi perlindungan, karena tidak ada lagi kekuatan yang menjaga dan menaungi kita. Jadi supaya saudara dan saya kita memiliki kasih yang sempurna, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang takut, bahkan dalam kondisi seperti ini, ya. Saya melihat berita di mana-mana yang mengatakan bahwa di tiap-tiap kota itu pertambahan setiap hari ada orang yang kemudian terkena COVID-19, ya. Dan itu kemudian menimbulkan rasa takut. Tapi saya percaya pada saat saya mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, saudara tahu bahwa kasih Allah menjaga saudara, melindungi saudara. Jangankan terhadap sakit penyakit, ya, terhadap hal-hal yang mungkin lebih besar dari apa yang kita alami pada saat ini pun Allah sanggup, karena Dia yang telah menciptakan saudara dan saya. Dia sanggup menjaga kita dari segala hal, dan saudara tetap bisa berjalan. Bahkan pemazmur katakan, walaupun rebah 1000 di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah sisimu, engkau akan berdiri dan berjalan dengan tegak. Kenapa? Karena Allah menyertai engkau. Oleh sebab itu, hal pertama pemirsa, supaya kita bisa memiliki kasih yang sempurna adalah mari kita mengenal dan tetap percaya akan kasih Allah. Kemudian hal yang kedua, ya, bagaimana supaya saudara dan saya kita bisa memiliki kasih yang sempurna sehingga itu dapat melenyapkan ketakutan, adalah di dalam 1 Yohanes 4 kita baca ayat yang ke-16b. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia, ya. Jadi hal kedua adalah tetap di dalam kasih. Mungkin saudara berpikir bahwa bagaimana Pak supaya saya tetap berada di dalam kasih. Nah, saya akan bagikan kepada kita semua, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19 dikatakan seperti demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mungkin saudara bertanya-tanya, ya, kok Yesus tetap tinggal di dalam kasih Bapa? Iya, karena perintah yang diberikan kepada Bapa kepada Yesus adalah turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki cara untuk bisa menebus dosanya. Kita berdosa kepada Tuhan karena kita melanggar ketentuan-ketentuan firman Tuhan. Oleh karena itu,
Allah berkata kepada kita supaya kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ya, sebab kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan perintah Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita adalah seorang pendusta yang hanya mengatakan dengan mulut kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Sama seperti Yesus. Ya, dia turun ke dalam dunia, dia melakukan perintah Bapa, yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Yang Yesus lakukan adalah mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi saudara dan saya. Dia tidak melihat dirinya, tapi dia mau berkorban. Itu yang namanya agape, kasih yang tidak menuntut syarat. Kalau manusia berbuat sesuatu kebaikan kepada saudara, saya percaya bahwa mereka menginginkan supaya saudara pun berbuat demikian kepada dia. Tetapi Allah tidak pernah menginginkan itu. Yang Allah lakukan, dia hanya menebus kita, karena kita adalah milik dari Allah itu sendiri. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Dan Allah berkata, firman Tuhan berkata bahwa kita ini dijagai seperti biji matanya sendiri. Karena itu kenapa Allah mau mati di atas kayu salib, untuk bisa menebus saudara dan saya, untuk kembali supaya di mana Allah berada, di situ pun kita berada. Nah, kalau saudara tetap tinggal di dalam kasih, berarti saudara hidup sesuai dengan Tuhan. Artinya kalau kita dicaci maki, kita jangan balas dengan caci maki. Itu yang namanya kasih. Ya, saya akan bagikan kepada kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat ke-7. Di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar. Pemirsa, kita bisa nggak sabar kalau kemudian ada orang yang mencaci maki kita? Ada orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan, kemudian kita berkata kepada dia, apakah kita kemudian bisa berkata kepada dia bahwa kita mengampuni dia, atau kita kemudian mengusir dia, atau kita nggak mau lagi berkenalan dengan dia, bersahabat dengan dia? Waktu Petrus ketemu sama Tuhan Yesus dan mulai berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa atau yang bersalah kepadaku? 7 kalikah? Tuhan bilang bukan, 70 kali 7 kali. Artinya setiap saat, pada saat orang melakukan kesalahan kepada kita, mungkin mereka menyakiti kita, menolak kita, kita harus tetap mengampuni mereka. Kita harus tetap memaafkan mereka. Itu yang dilakukan Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Kemudian dikatakan di sini bahwa kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Nah, berbicara tentang murah hati dalam keadaan seperti ini, pemirsa, kita lihat bahwa banyak orang mungkin yang mereka kelaparan karena mereka tidak bisa lagi bekerja, karena mereka dipecat, ya, karena mereka dirumahkan, ya, dan tidak tahu kapan mereka bisa kembali bekerja, dan mereka nggak punya uang. Waktu kita melihat itu, apakah ada kasih dalam hati kita untuk kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kasih itu tidak cemburu. Kalau kita melihat orang sukses, apakah kemudian kita iri hati, atau kita cemburu, atau kita mencari cara untuk kemudian menjatuhkan orang? Itu bukan kasih. Kasih tidak seperti itu. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kalau saudara punya kelebihan, saudara harus bantu orang yang lemah. Itu yang namanya kasih. Bukan kemudian kita menunjukkan bahwa kita lebih daripada orang lain. Itu namanya kesombongan. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Dalam situasi seperti ini, saya berharap, ya, para pedagang atau orang-orang yang menjual masker atau sembilan bahan pokok tidak menaikkan harga, karena itu mencari keuntungan sendiri, sementara banyak orang yang membutuhkannya. Kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, berbicara tentang tidak menyimpan kesalahan orang lain ini saya pernah mengalami, karena waktu saya lagi menyetir, tiba-tiba ada seorang pengendara motor datang dan kemudian menabrak belakang mobil saya. Kemudian saya berhenti dan saya meminta pertanggungjawaban kepada dia untuk memperbaiki, karena bumper belakangnya penyok gitu ya, pemirsa. Tapi kemudian dia tidak mau, bahwa dia kotor, bahwa dia tidak bersalah. Dan kemudian saya mengajak dia untuk kita selesaikan saja di kantor polisi. Tetapi apa yang terjadi? Dia kemudian
berjalan di depan dan saya mengikuti di belakang. Di tengah-tengah perjalanan saat menuju ke kantor polisi, dia melarikan diri. Ya, saya begitu kesal dan saya begitu marah. Dan saya berpikir dalam hati saya, karena saya sudah hafal itu plat nomornya, dan saya berpikir bahwa saya akan mencari dia, saya akan mencari motornya, dan saya akan rusakkan motornya, merusak motornya. Ya. Tapi kemudian firman Tuhan berbicara, ampuni. Ya. Dan yang saya lakukan adalah saya mengampuni dia, dan kemudian pada saat itu rasa kesal, rasa dendam yang ada dalam hati saya kemudian mulai sirna. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.